pagi dunia. Wah, ternyata udah pukul 4:30 nih. Aku harus segera ambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Nama gadis itu adalah Risa. Sekarang ia duduk di kelas 11 sekolah menengah atas. Selama 1 minggu ini, Risa sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Setelah selesai sholat subuh, Risa pun mengambil bukunya untuk review materi sebelum ujian. Alhamdulillah, aku sudah selesai sholat subuh. Sekarang waktunya untuk review materi ujian biologi sampai pukul 5.45. Aku setel alarm dulu deh. Bismillah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Ternyata saat review materi, Risa malah tertidur di atas meja belajarnya. Alarmnya pun berbunyi dengan sangat nyaring. Hah? Berisik banget sih alarmnya. Aku matikan dulu ah. Ya Allah, ternyata aku ketiduran. Gimana ini? Aku padahal belum siap sama ujian biologinya. Risa, yuk segera makan dan juga mandi. Ini udah hampir jam 6 pagi loh, nak. Iya, Bunda. Sebentar, Risa mau mandi nih. Risa merasa sangat panik karena ia belum terlalu siap dalam menghadapi ujian biologi. Namun karena waktu sudah menunjukkan jam 6, akhirnya ia pun hanya bisa pasrah dan segera bergegas untuk mandi. Setelah Risa selesai mandi, ia pun segera menghampiri bundanya di ruang makan untuk sarapan. Selamat pagi, anak bunda yang cantik. Loh, kenapa? Kok mukanya kayak orang lagi sedih gitu, nak? Selamat pagi juga, Bunda. Iya nih Bunda, aku lagi sedih. Tadi pagi kan aku mau nge-review materi biologi, tapi ternyata malah ketiduran. Padahal tuh ya, masih banyak banget materi yang Risa itu belum terlalu paham. Gimana ya, Bun? Oh alah, begitu. Nggak apa-apa Risa, itu rezekinya Risa. Ketiduran karena Allah tahu Risa sudah begadang semalaman, pasti ngantuk sekali kan? Iya juga sih Bunda. Tapi aku tetap khawatir. Gimana kalau nilai biologinya buruk? Padahal kan nilai ujian kali ini bakalan dibuat untuk SNMPTN, Bu. Bunda tahu, kamu pasti khawatir dengan nilai ujian biologinya. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran. Asalkan kamu sudah berusaha, sudah berdoa, dan mengerjakan ujiannya dengan jujur. Insya Allah akan diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih banyak ya Bunda buat nasihatnya. Sama nak, yuk kita segera makan sup ayam hangatnya. Bunda udah siapin khusus untuk kamu nih. Siap Bunda sayang, selamat makan. Setelah selesai makan, Risa pun berpamitan kepada bundanya untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Bunda, Risa berangkat sekolah dulu ya. Oke nak, hati-hati di jalan ya. Semoga sukses untuk ujiannya. Terima kasih banyak Bunda. Dadah. Risa pun mengayuh sepedanya dengan lesu. Dan akhirnya ia pun sampai juga di sekolah. Sesampainya di sekolah, Risa bertemu dengan temannya yang bernama Rendra. Selamat pagi Risa. Kenapa kok mukamu lesu? Pagi juga Rendra. Jujur aku belum siap sih sama ujian biologi hari ini. Kamu khawatir nilai biologimu akan remedial kan? Iya, aku
apalagi ini kan nilainya nanti bakal digunakan buat SNMPTN. Aku jadi takut kalau nggak lolos di kedokteran gimana jika nilai biologiku aja turun gitu. Kamu jangan berpikiran seperti itu. Janganlah berpikiran negatif, Riz. Tapi bagaimana jika kita bekerja sama saja, Riz? Hah? Maksudmu gimana, Ren? Jadi begini, Riz. Nanti sewaktu ujian kan, aku dan kamu duduk bersebelahan. Nah, kamu bisa berbisik ke aku kalau kamu nggak tahu jawaban dari soal yang diujikan. Nah, nantinya aku bakal memberitahu kamu jawabannya apa. Begitu juga dengan aku. Jika aku tak tahu jawaban dari soal yang diujikan, nantinya aku bakal berbisik ke kamu. Dan kamu harus beritahu aku jawabannya apa. Bagaimana, Riz? Setuju tidak? Gimana ya, Ren? Aku takut dosa sih. Sudahlah, sekali-sekali saja kok. Dengan kita bekerja sama, nanti nilai biologi kamu akan aman, Riz. Ya udah deh kalau begitu, aku setuju. Tiba-tiba datanglah Aira yang merupakan sahabat dari Risa dan juga Rendra. Hai Risa, hai Rendra, hai juga Aira. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kok kayak serius banget? Itu tadi aku lagi nyemangatin si Risa buat ujian biologi hari ini, Rang. Oh alah, begitu. Semangat Risa dan Rendra. Aku yakin kalian pasti bisa. Terima kasih, Ra. Kamu juga semangat ya ujiannya. Terima kasih kembali. Ini udah jam 7 ya? Yuk, kita segera masuk ke ruang ujiannya. Yuk, kita masuk ke ruangannya. Risa, Aira, dan juga Rendra pun berjalan menuju ruangan ujian. Sesampainya di sana, selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu akan mengawasi ujian biologi kalian. Sebelum ujiannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ibu harap kalian bisa mengerjakan ujian dengan jujur. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal. Bu Sania pun membagikan lembar soal ujian biologi kepada semua murid yang ada di ruang ujian. Setelah selesai membagikan, untuk waktu mengerjakan ujiannya dimulai dari pukul 7.30 hingga 9.30. Selamat mengerjakan semua, semoga sukses. Ujian pun dimulai. Risa membolak-balikan lembar soal, berharap ada soal yang mudah yang bisa ia kerjakan. Ternyata sudah hampir 15 menit, belum juga ada soal yang bisa ia kerjakan. Rendra yang menyadari hal tersebut akhirnya memperlihatkan jawabannya kepada Risa. Susah ya, Riz. Ini coba lihat punyaku. Agak nunduk ya lihatnya, biar kita gak ketahuan busanya. Risa sebenarnya ragu hendak mencontek jawaban ujian Rendra. Tapi mau bagaimana lagi, pikirnya. Ini semua demi nilai biologi yang bagus. Makasih ya Ren, habis ini aku bakal ngerjain ujiannya sebisaku aja. Risa merasa tidak tenang saat dirinya mencontek jawaban milik Rendra. Maka setelah itu Risa pun menjawab soal dengan sebisanya. Namun, Rendra ternyata mengalami kesulitan pada satu soal di bagian esai. Ia pun meminta Risa untuk menunjukkan jawabannya.
Riz, aku nggak tahu jawaban struktur ginjal dan fungsinya di soal uraian nomor 2. Boleh aku lihat jawabanmu? Sebenarnya Risa tidak ingin memberitahu jawaban soal tersebut kepada Rendra. Namun ia teringat pada perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Alhasil Risa pun menunjukkan jawabannya kepada Rendra. Iya Ren, boleh. Ini jawabanku. Tak terasa ujian sudah selesai. Bu Sania meminta semua murid untuk mengumpulkan lembar jawaban dan lembar soal di atas mejanya. Anak-anak, waktu mengerjakan ujian sudah selesai. Untuk lembar jawaban dan juga lembar soal, silahkan bisa dikumpulkan di meja ibu. Oke, karena semua sudah mengumpulkan, sekarang kita lanjut berdoa bersama sebelum pulang. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat belajar untuk ujian besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Semua murid pun bisa pulang ke rumah masing-masing. Aira pun mengajak Risa pulang bersama. Risa, pulang bareng sama aku yuk. Oh iya Ra, ayo kita bareng pulangnya. Yuk deh kita ambil sepeda dulu. Oh iya, kamu kenapa? Kok kayak lagi murung gitu? Enggak kok, aku enggak lagi sedih. Beneran Riz, kamu ada yang lagi mengganjal kah? Iya, sebenarnya ada yang ingin aku ceritain ke kamu Ra. Silahkan cerita aja Riz, aku bakal mendengarkan kok. Jangan di sini deh Ra. Gimana kalau kita ceritanya di rumah Bakso Aci aja? Boleh, yuk kita goes ke sana. Risa dan juga Aira memutuskan untuk pergi ke rumah Bakso Aci, yang merupakan restoran favorit mereka. Sesampainya di sana, Wah, ada si gelis Risa dan Aira. Selamat datang di rumah Bakso Aci, Neng Gelis. halo Kang Andre, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Neng. Akang baik. Kalian gimana kabarnya? Baik juga Kang. Ini menu bakso acinya ya. Kamu mau pesan apa Riz? Aku mau pesan bakso aci spesial deh. Minumannya es lemon tea. Kalau kamu gimana Ra? Mau pesan apa? Oke, sama Kang, berarti aku sama si Risa bakalan pesen bakso aci spesialnya 2, terus es lemon tea-nya juga 2 ya Kang? Oke, abang tulis dulu ya pesenannya. Jadi tadi bakso aci spesial 2, terus lemon tea juga 2. Siap, ditunggu dulu ya Neng Gelis. Oke Kang. Gimana Riz? Ada yang lagi ganggu pikiran kamu kah? Iya Ra, aku kayak lagi ngerasa bersalah banget gitu. Sini coba cerita aja Riz. Jadi begini Ra, kamu kan tahu kalau nilai ujian kali ini bakalan digunakan buat SNMPTN nanti. Nah, aku tuh khawatir banget sama nilai ujian biologinya. Kalau semisal buruk gimana? Apalagi kemarin tuh aku kayak kurang paham gitu sama materi yang udah diajarin. Nah, tadi subuh aku mau review materi, terus aku malah ketiduran Ra. Terus waktu sampai di sekolah, si Rendra ngajak aku kerjasama pas ujian biologi. Katanya sih biar nilai ujianku baik, tapi kok aku kayak dihantui rasa bersalah gitu ya Ra. Rasanya gak nyaman banget. Apa yang udah aku perbuat Ra?
Ya Allah, Riz, tenang dulu, tenang. Tarik nafas, buang nafas. Jujur ya, aku kaget banget dengar cerita kamu. Aku paham sama keinginanmu untuk lolos kedokteran melalui jalur SNMPTN, Riz. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu ini punya prinsip kejujuran yang besar. Jangan pernah goyah, Riz, sama prinsipmu itu. Kita nggak tahu loh, apakah SNMPTN itu adalah hal yang terbaik buat kamu ataupun tidak. Kita sebagai manusia cuma bisa doa dan ikhtiar, Riz, dengan cara yang baik-baik. Jalur masuk perguruan tinggi negeri juga masih ada SBMPTN. Terus juga masih ada seleksi mandiri loh, Riz. Mungkin kadang kamu rasa takut sama SBMPTN. Tapi kamu itu nggak sendirian, Riz. Di sini ada aku yang bakal bantu untuk mendukung kamu. Makasih banyak ya, Ra, udah mau mendengarkan ceritaku dan memberi nasihat yang bijak banget ini. Kalau menurut kamu, setelah ini sebaiknya aku harus ngapain ya, Ra? Gimana kalau setelah semua mata pelajaran selesai diujikan, aku antar kamu ke ruang guru, Riz. Nanti kamu menemui Bu Sania. Lalu kamu bisa jujur aja tentang apa yang sudah kamu perbuat selama ujian biologi berlangsung. Supaya hatimu itu juga bisa tenang. Tapi apakah Bu Sania gak bakalan marah tuh sama aku, Ra? Aku takut banget kalau beliau kecewa sama tindakanku. Ku rasa beliau tidak akan memarahimu, Riz. Tapi kamu harus janji ya, jangan diulangi lagi. Jangan pernah menyontek lagi ya, Riz. Kerjakan saja soalnya sebisa kamu. Bukankah lebih baik jika kita mendapatkan nilai buruk, namun itu jujur, daripada kita mendapatkan nilai yang baik, tapi didapat dari hasil menyontek. Kamu bener, Ra. Hanya karena ambisiku yang sangat besar ini untuk bisa masuk ke kedokteran lewat jalur SNMPTN, aku sampai tega menyontek. Insya Allah kedepannya aku bakalan bertindak jujur lagi seperti dulu. Baguslah kalau seperti itu, Riz. Jangan pernah menganggap jujur itu akan membawamu kepada kehancuran ya. Karena sejatinya jujur akan membawamu pada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntunmu ke kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu surga. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Ra. Halo guys, ini bakso acinya sudah matang. Selamat menikmati ya. Terima kasih banyak, Kang Andre ganteng. Wah, saya jadi malu sekali loh ini dibilang ganteng sama Neng Geli. Tak terasa sekali 1 minggu sudah berlalu. Setelah selesai menceritakan semua hal yang mengganjal di hatinya kepada Aira, akhirnya Risa pun memberanikan dirinya untuk bisa menemui Bu Sania untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Selamat pagi Bu Sania, mohon maaf Bu apabila mengganggu waktunya. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Selamat pagi juga Nak Risa. Ada apa Nak? Oh iya, Ibu mau menyampaikan selamat ya. Nilai biologi kamu mendapatkan 90 nih. Mohon maaf sekali Bu sebelumnya. Nilai itu bukanlah hasil dari kerja keras saya sendiri. Hah? Maksud kamu bagaimana, Nak? Saya bekerja sama dengan Rendra, Bu, dalam mengerjakan ujian biologinya. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu memutuskan untuk mencontek? Maafkan saya, Bu. Sebenarnya saya itu khawatir, Bu, dengan nilai ujian biologi. Saya takut apabila nilainya buruk dan nantinya saya tidak bisa lolos dalam kuota SNMPTN serta gagal masuk ke jurusan kedokteran, Bu.
Jujur, Riz, ibu kaget sekali mendengar hal ini. Tapi ibu hendak mengapresiasi kamu. Terima kasih ya sudah mau jujur dengan ibu. Saya tahu keinginanmu untuk menjadi dokter sangatlah besar, Riz. Tapi kamu harus ingat bahwa untuk mencapai impianmu itu, kamu juga perlu yang namanya kejujuran. Ibu tahu kamu merupakan siswi yang jujur sebenarnya. Pesan ibu adalah jangan hanya karena kamu ingin memperjuangkan impianmu untuk lolos dalam seleksi SNMPTN menjadikan kamu tidak jujur seperti itu, Riz. Karena untuk menjadi dokter itu, kamu juga harus memiliki sikap jujur kepada pasienmu. Tolong setelah ini jangan pernah menyontek lagi ya, Riz. Untuk ujian biologimu dan Rendra, bagaimana jika diulang sekali lagi? Nanti ibu akan adakan kelas biologi tambahan untuk kalian berdua, supaya kalian bisa lebih matang belajarnya dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dengan usaha kalian sendiri. Bu, terima kasih banyak untuk kesempatan kedua yang telah ibu berikan. Sekali lagi, tolong maafkan saya ya Bu, dan juga Rendra. Insya Allah Bu, kedepannya saya tidak akan mengulangi perbuatan mencontek ini. Sama-sama Riz, tolong panggilkan Rendra ya Riz, ibu mau bicara dengan dia juga. Risa pun segera memanggil Rendra dan dia diberi nasihat oleh Bu Sania supaya tidak mengulang lagi perbuatannya. 3 hari kemudian, Risa dan Rendra diberikan kelas tambahan yang diajar langsung oleh Bu Sania untuk bisa mempersiapkan ujian biologi ulang dengan lebih matang. Setelah itu dilanjut dengan ujian di keesokan harinya. Dan ternyata setelah Bu Sania koreksi, mereka berdua mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.